Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usman Solihin SPDI. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Al-Mahad An-Nur, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram. Pada hari ini, Selasa 13 Mei tahun 2025, saya akan mengadakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi Wali Songo, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingan serta selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Saya mohon Mas Farhan untuk bisa memimpin doa. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya Bapak akan presensi terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran anak-anak. Yang pertama Afin Wahyu hadir. Aska Faizah Salma, Barki, Fatna Alanis, Farhan Arif, Malihatun Nikmah, Nia Oktaviani. Bapak juga akan cek kesiapan belajar terlebih dahulu. Silakan semua berdiri. Silakan semua berdiri. Nah. Ayo coba dirapikan. Nah, ini ada Mas Afin. Nah, dirapikan Mas Afin, dimasukkan yang belakang biar lebih ganteng. Oke, baik, silakan duduk kembali. Anak-anak, kok kelihatannya lesu, tidak bersemangat ini pagi ini? Oke, Bapak punya ice breaking terlebih dahulu biar anak-anak lebih semangat ya. Ketika nanti Bapak katakan semangat pagi, anak-anak dengan tangan mengepal pagi ya. Bisa? Kemudian ketika Bapak katakan siap berprestasi, siap. Kemudian MTS Al-Mahad An-Nur, jaya. Kemudian belajar SKI mudah dan menyenangkan. Begini ya. Oke. Ya, kita coba biar lebih semangat ya. Kelihatannya lesu sekali ya.
Oke, semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Siap berprestasi? Siap, siap, siap. MTS Al-Mahad An-Nur. Jaya, jaya, jaya. Belajar SKI mudah dan menyenangkan. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari salah satu tokoh penyebar Islam di Indonesia, yaitu siapa? Wali Songo. Namun sebelumnya kita akan coba mengingat pembelajaran atau materi pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu tentang apa? Ada yang masih ingat? Masuknya Islam ke Indonesia. Oke, bagus ya. Saya pengen tanya dulu Mas Nizam. Mas Nizam masih ingat bagaimana awal-awal Islam bisa masuk ke Indonesia? Lewat jalur perdagangan dan pendidikan, Pak. Melalui jalur perdagangan dan pendidikan. Oke, bagus ya. Ada yang bisa menambahkan selain perdagangan dan pendidikan? Saya, Pak. Oke, Mbak Aska. Bagaimana Mbak Aska? Melalui apa? Pernikahan, kesenian dan tasawuf. Bagus ya. Oke. Nah, siapa saja kira-kira ulama atau tokoh yang menyebarkan Islam ke Indonesia? Siapa? Ghifar? Wali Songo. Oke, bagus ya. Wali Songo, Ghifar ya. Coba sekarang bayangkan bagaimana Wali Songo dulu menyebarkan Islam di Indonesia. Ada yang bisa? Oke, Fatna. Melalui pendekatan budaya atau akulturasi budaya. Apa itu akulturasi? Fatna coba bisa? Budaya merupakan proses campuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Oke, proses percampuran dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Nah, itu yang dimaksud dengan akulturasi budaya. Hari ini kan kita mempelajari tentang Wali Songo. Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran mengenai Wali Songo. Yang pertama, nanti peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh utama Wali Songo dan wilayah dakwahnya dengan benar. Ya, nanti anak bisa mengenal tokoh-tokoh Wali Songo dan daerah dakwahnya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan secara singkat strategi dakwah yang digunakan oleh Wali Songo atau cara-cara yang dipakai Wali Songo itu bagaimana beliau berdakwah. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh bentuk akulturasi budaya lokal dalam dakwah Wali Songo. Untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, adapun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, nanti peserta didik dapat menyebutkan minimal 5 tokoh Wali Songo dan daerah dakwahnya. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan secara ringkas minimal 3 strategi dakwah Wali Songo. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan minimal 2 contoh bentuk akulturasi budaya lokal yang digunakan Wali Songo dalam berdakwah. Oke anak-anak, dalam pembelajaran hari ini Bapak akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Sebelumnya Bapak akan jelaskan gambaran umum terlebih dahulu. Nanti yang pertama, kalian anak-anak semua itu akan mendapatkan satu tantangan masalah dari saya. Kemudian
Setelah mendapatkan tantangan masalah, anak-anak akan mencoba mencari informasi nanti secara berkelompok, kemudian nanti mencari informasi, berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang nanti Bapak berikan. Kemudian setelah itu anak-anak membuat laporan tertulis untuk nanti dipresentasikan di kelas, nanti tiap masing-masing kelompok presentasi. Setelah itu nanti anak-anak akan diajak untuk merefleksikan pembelajaran. Oke anak-anak, Bapak akan coba tayangkan sebuah video, mohon disimak, kemudian nanti catat hal-hal penting dari tayangan video berikut. Hei, pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya mayoritas masyarakat di Jawa itu beragama Islam? Jawabannya ada di balik inisiatif para wali songo. Mereka adalah tokoh-tokoh keren yang menyebarkan Islam dengan cara yang biasa. Yuk, kita bahas bareng nih tentang pada 1525 Masehi, beliau berhasil melebarkan sayap dakwahnya dengan membangun kerajaan Islam juga. Jadi, berkat perjuangan wali songo yang kreatif dan penuh toleransi, Islam bisa menyebar luas di Pulau Jawa. Mereka adalah bukti kalau dakwah bisa dilakukan dengan cara yang damai dan menyenangkan. Kalau nggak ada mereka, mungkin sejarah kita bakal beda banget ya. Gimana? Seru banget kan kisahnya? Ya, tadi anak-anak sudah menyimak tayangan video ya. Nah, kira-kira siapa tokoh-tokoh dalam video tadi? Siapa anak-anak? Wali Songo. Ada yang sudah kenal siapa saja nama-nama tokoh Wali Songo itu? Siapa yang kenal? Maliha, kenal siapa? Sebutkan. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, sama Sunan Gunung Jati. Tepuk tangan untuk Maliha. Maliha langsung bisa menyebutkan kesembilannya. Kemudian, nah, kira-kira di wilayah mana saja Wali Songo yang telah disebutkan oleh Maliha tadi? Coba, kalau Sunan Gresik atau siapa tadi, Maulana Malik Ibrahim, ada di mana beliau dakwah? Coba Mas Farhan, ada di mana? Gresik. Oke, kemudian Mbak Kania, kalau Sunan Bonang di mana? Mbak Kania? Di mana? Oke, di Tuban. Kemudian tadi juga di dalam video terdapat bagaimana strategi atau cara Wali Songo di dalam menyampaikan ajaran Islam. Nah, kira-kira bagaimana mereka menyampaikan Islam yang kemudian mudah diterima di Indonesia? Yang pertama, melalui jalur apa atau strateginya melalui apa? Pendidikan. Nah, di sini coba dilihat ya, melalui pendidikan. Kemudian selain pendidikan melalui apa lagi? Kesenian. Selain kesenian, akulturasi budaya. Kemudian melalui politik. Oke, bagus ya. Sekarang kita akan bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, nanti maksimal 5 orang dalam satu kelompok. Sebagaimana Bapak sudah bagikan, yuk sekarang silakan ke anggota masing-masing.
Sudah? Semua sudah mendapat kelompok ya? Nah, selanjutnya mohon perhatikan Bapak sebentar. Saya akan berikan arahan terkait dengan kelompok masing-masing. Yang pertama nanti kalian akan mencari informasi tentang sebuah masalah, kemudian mendiskusikan untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Setelah itu nanti kalian membuat laporan tertulis untuk kemudian sebagai bahan presentasi. Ada yang masih bingung? Paham semua ya? Paham, oke. Ini Bapak bagikan LKPD, silakan nanti didiskusikan. Ya, silakan dikerjakan. Tulis kelompoknya. Kemudian ada petunjuk-petunjuk di dalam LKPD, silakan dibaca. Kemudian ada tugasnya, silakan dikerjakan. Ya, silakan ditulis dulu. Oke anak-anak, waktunya tinggal 1 menit. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah, oke. Berarti kalau sudah semuanya kita cukupkan diskusinya. Untuk selanjutnya silakan nanti masing-masing kelompok dimulai dari kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4 dimulai dari kelompok 1 nanti presentasi di depan kelas. Paham ya? Paham. Oke, kita mulai presentasi masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, kita persilakan. Silakan untuk maju ke depan. Nanti kelompok lain menanggapi apa yang menjadi hasil dari diskusi kelompok 1. Maju. Ayo semuanya maju. Ya. Oke, kelompok lain perhatikan. Silakan sekali lagi nanti ditanggapi. Kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan kepada kelompok yang presentasi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi Wali Songo. Yang pertama adalah tokoh-tokoh Wali Songo dan daerah dakwahnya masing-masing. Wali Songo terdapat 9. Yang pertama adalah Sunan Gresik, daerah dakwahnya di Gresik, Jawa Timur. Yang kedua Sunan Ampel, daerah dakwahnya di Surabaya dan Ampel, Jawa Timur. Yang ketiga Sunan Bonang, daerah dakwahnya di Tuban, Jawa Timur. Yang kedua adalah strategi dakwah Wali Songo. Yang pertama, strategi dakwah yaitu pendekatan budaya atau akulturasi budaya. Wali Songo menggunakan pendekatan budaya lokal sebagai strategi dakwah dengan cara mengadaptasi tradisi dan kesenian masyarakat seperti wayang, gamelan, dan tembang Jawa.
Mereka menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi dan kesenian tersebut tanpa menyinggung budaya yang sudah mengakar. Strategi ini membuat masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam karena tidak merasa asing atau terancam identitas budayanya. Misalnya, Sunan Kalijaga dengan wayang dan Sunan Bonang dengan gamelan. Yang kedua, strategi dakwahnya yaitu pendidikan dan pesantren. Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Melalui pesantren, mereka mendidik para santri agar memahami ajaran Islam secara mendalam dan menyebarkan kembali ke masyarakat. Strategi ini melahirkan generasi penerus yang berilmu dan mampu melanjutkan dakwah dengan bijaksana dan sistematis. Misalnya, Sunan Ampel dengan pesantren Ampel Denta. Yang ketiga, strategi dakwah yaitu teladan dan pendekatan sosial. Wali Songo menampilkan akhlak yang baik, membantu masyarakat dalam kehidupan sosial, serta aktif menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka. Keteladanan dalam perilaku sehari-hari menjadi sarana dakwah yang efektif karena mampu menarik simpati masyarakat dan menunjukkan keindahan ajaran Islam secara nyata. Misalnya, Sunan Derajat dengan mengajarkan gotong royong dan membantu sesama. Untuk contoh-contoh akulturasi budaya yaitu ada sistem kalender Jawa Islam. Kalender Jawa digabung dengan kalender Hijriyah. Contohnya sistem kalender Sultan Agung. Yang kedua, tradisi tahlilan dan yasinan. Tradisi membaca doa bersama untuk orang yang telah meninggal menggabungkan nilai Islam dengan budaya arwah nenek moyang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Untuk segala salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya sesi tanggapan, silakan bagi kelompok lain yang akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Kami persilakan. Ada? Oke, bagus. Kelompok 2 mau menanggapi, silakan nanti kelompok 1 dijawab apa yang menjadi pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Bagaimana menurut kalian seni bisa menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan ajaran Islam pada masa itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, seni dan budaya seperti wayang, gamelan, serta tembang Jawa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa pada masa itu. Dengan menggunakan sarana tersebut, Wali Songo, terutamanya Sunan Kalijaga, menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam pertunjukan yang sudah dikenal dan disukai masyarakat. Hal ini membuat ajaran Islam lebih mudah diterima tanpa menimbulkan penolakan karena masyarakat tidak merasa budaya mereka dihilangkan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, tadi sudah presentasi semuanya dengan sangat luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah. Oke, tadi masing-masing kelompok semuanya menyebutkan nama-nama tokoh Wali Songo dan daerah dakwahnya. Apakah ada yang berbeda dari masing-masing kelompok? Tidak. Nah, kemudian tadi juga ada kelompok yang mengatakan strategi yang dipakai Wali Songo di dalam berdakwah menggunakan pendekatan seni, menggunakan pendekatan budaya, menggunakan pendekatan sosial. Menurut kalian, strategi mana yang paling menarik? Ada yang bisa jawab? Oke, siapa? Alma. Ya, Alma. Alma, apa menurut Anda strategi yang paling menarik? Strategi ini pendekatan budaya. Melalui pendekatan budaya. Kenapa, Alma? Karena strategi ini membuat masyarakat lebih mudah menerima ajaran Islam karena tidak merasa asing atau terancam identitas budayanya. Oke, karena kalau pendekatan melalui budaya, ini masyarakat akan lebih dekat tanpa kemudian merasa asing, dan budayanya sebagai identitasnya juga tidak terancam.
Ini menjadikan dakwah Islam juga cepat berkembang. Oke, tepuk tangan buat Alma. Oke, anak-anak, diskusi kalian sangat luar biasa sekali. Satu hal yang kemudian bisa kita pelajari dari cara dakwah Wali Songo, walaupun mereka di tempat yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda, namun mereka tujuannya tetap sama, yaitu menyebarkan Islam dengan cara yang damai, dengan cara yang bijak. Nah, ini dapat kita ambil satu teladan. Walaupun berbeda-beda, itu tidak menjadi masalah. Justru perbedaan akan menguatkan satu sama lain. Selanjutnya coba kita akan lakukan refleksi sebentar terhadap pembelajaran yang sudah kita lalui bersama tadi. Bagaimana perasaan anak-anak semua? Apakah senang dengan pembelajaran model PBL? Senang. Apakah dapat membantu memahami materi? Membantu. Oke ya. Kemudian apa pelajaran yang bisa anak-anak ambil dari cara berdakwahnya Wali Songo? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Oh, Fatna, bagus. Ya, silakan Fatna. Saya belajar bahwa dalam menyampaikan kebaikan atau mengajak orang lain, kita harus menggunakan cara yang bijak, lembut, dan menghargai perbedaan. Seperti Wali Songo, kita bisa menyesuaikan pendekatan dengan kondisi dan budaya orang yang kita ajak. Bagus ya, jadi menyesuaikan dengan objek dakwah atau orang yang didakwai, tentu dengan cara yang bijak ya, tidak kemudian melalui cara kekerasan. Kalau nggak mau sambil begitu kan ya, masuk Islam tak bunuh kamu, nah, itu tidak, justru tidak bagus ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik anak-anak, setelah kita pelajari bersama tentang Wali Songo dan bagaimana perjuangan di dalam dakwah mereka, dapat kita simpulkan bahwa Wali Songo adalah tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, gigih dalam perjuangan untuk mendakwahkan Islam. Mereka tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga memberikan satu teladan tentang kearifan, kebijaksanaan, dan kecintaan terhadap budaya lokal. Memahami sejarah dakwah Islam melalui Wali Songo ini sangat penting, karena memberikan kita gambaran bagaimana Islam dapat diterima dan berkembang di Indonesia dengan cara yang damai dan penuh toleransi. Oke, selanjutnya anak-anak, kita coba kaitkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi tentang bagaimana gigihnya, kemudian bagaimana cara Wali Songo dalam berdakwah di dalam kehidupan nyata kita, misal anak-anak di lingkungan madrasah. Nah, coba renungkan anak-anak, bagaimana nilai-nilai kearifan yang ditunjukkan para Wali Songo, seperti sikap toleransi dengan budaya lokal. Nah, hal tersebut dapat kita terapkan di lingkungan madrasah dengan saling menerima dan menghormati perbedaan. Ada yang bisa mencontohkan lainnya? Tidak apa? Oke, tidak boleh saling membuli, tidak boleh membuli temannya ya. Karena itu tidak menghargai, tidak menghormati. Ingat, perbedaan merupakan sunnatullah. Baik, selanjutnya Bapak akan berikan tugas tindak lanjut untuk memperdalam pemahaman kalian tentang Wali Songo.
Nanti silakan anak-anak mencari tahu lebih lanjut, barangkali ada di daerah anak-anak semua ya, ada budaya, ada kesenian dan lain sebagainya yang itu ada pengaruh dari Islam ya, atau yang kemudian kita sebut tadi akulturasi budaya Islam. Coba ya, besok pada pertemuan yang akan datang silahkan kemudian dikumpulkan kepada Bapak ya, besok pada pertemuan yang akan datang ya. Bisa anak-anak nanti wawancara kepada tokoh masyarakat juga bisa ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya besok kita lanjutkan materi tentang masih tokoh penyebar Islam di Indonesia, yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari Kalimantan, dan satunya lagi Syekh Abdul Rauf Asing Kili. Nanti anak-anak bisa pelajari terlebih dahulu agar pada pertemuan berikutnya ketika kita membahas anak-anak bisa mengikuti. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatian dan partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa barokah dan manfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa akhir majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.